أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd. Jamaah sekalian, tema kita adalah apabila seorang memasuki umur 40. Ya. Pembahasan ini saya awali dari muqaddimah. Kemudian setelah itu faedah dari tafsir surat Al-Ahqaf dari ayat 13 sampai 16 dan setelahnya. Ya. Di dalam mukadimah jamaah sekalian bahwasanya umur manusia itu terbagi berdasarkan alam. Saat ini kita ada di alam dunia. Setelah itu ada alam kubur. Setelah itu alam akhirat. Bukankah begitu ya jemaah? Umur kita di dunia itu disebut oleh Nabi SAW. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa qalla man yajuzu dzalik. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang melewati. Jadi Nabi menyebut angka 60 dan 70. Yani tak lama kita di dunia ini. Dan Allah Ta'ala memberitakan bahwa kita harus mati di dunia ini. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang punya nyawa, dia harus mati. Merasakan mati. Nah, jelas itu sudah ya. Dan kita semua tahu bahwasanya selama hidup di dunia ini, inilah kesempatan kita beramal. Kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal akhirat. Kesempatan kita untuk bertobat. Itu hanya ada di dunia ini yang sebentar ini. Yang kedua, alam barzakh atau alam kubur. Iya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu ternyata wafat semenjak 14 abad yang lalu. Dan beliau hidup di dunia ini 63 tahun. Beliau meninggal sampai hari ini itu sudah kurang lebih 1436. Karena Nabi meninggal pada tahun 10 Hijriah. Berarti dipotong 1000. Jadi 1446 dipotong 10. Berapa ya Pak? 1436 Hijriah. Berarti kurang lebih 14 abad. Nabi sudah meninggal. Sudah dikubur dan di alam barzakh.
di alam kubur. Dan ini terus sampai nanti kiamat. Berarti kehidupan di alam kubur jauh lebih lama daripada dunia. Baik. Sampai kapan batasannya? Batasannya itu sampai hari akhir. Nah, hari akhir itu dinamakan hari akhir karena kehidupan dunia ini ada batasan akhirnya. Yang mana apabila tanda-tanda kiamat yang besar, tanda-tanda hari akhir yang besar itu muncul, maka tidak diterima lagi amal. Itu batasan tidak diterima amal. Kapan itu? Yaitu apabila matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, la tanfa'u nafsan iman. La tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khairan. Maka pada waktu itu ketika matahari terbit dari sebelah barat sebagai tanda kiamat yang besar yang pertama kali muncul, maka tidak akan diterima keimanan seseorang yang masuk Islam waktu itu. Apabila dia sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dia tidak beriman. Tidak diterima keislamannya. Jadi ketika orang masuk Islam pada waktu matahari terbit dari sebelah barat, itu tidak diterima oleh Allah. Au kasabat fi imaniha khairan. Begitu pula amal soleh, kebaikan yang dilakukan ketika matahari terbit dari sebelah barat, itu sudah tidak diterima lagi. Walaupun dia orang Islam, tapi sebelum itu masih diterima. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat, itu masih diterima amal soleh. Begitu matahari terbit dari sebelah barat, sudah tidak diterima lagi ya. Iya. Dan setelah terbit matahari dari sebelah barat itu, pada waktu duhanya, itu muncul tanda kiamat yang besar yang kedua, yaitu ad-dabbah. Ad-dabbah itu adalah hewan yang muncul dan dia bisa berbicara seperti manusia, mengingatkan manusia. Antum bisa bayangkan kalau misalnya ada hewan seperti beruang, ya karena dia berbulu dari atas sampai bawah, dia berbulu, mirip kayak beruang atau kayak apa ini? Itu beruk itu yang tinggi besar itu apa namanya? Gorila yang ada di hutan Kalimantan itu. Bayangkan kalau dia bisa bicara, itu tanda kiamat yang besar. Ya, kawan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kehidupan di akhir. Ini tidak ada habis umur. Mala nihaya lahu. Tidak ada akhirnya. Khalidina fiha abadan. Kekal selama-lamanya di surga. Tidak ada lagi kematian. Nah, jelas ya semua. Apa hikmahnya dengan mukadimah ini? Ya, kita harus mempersiapkan mana yang prioritas untuk diperhatikan. Kita bisa menilai, maka yang kita prioritaskan itu yang waktunya paling panjang. Ternyata yang paling panjang itu yang pertama adalah hari kiamat. Karena tidak ada lagi kematian. Dalilnya Quran, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Orang-orang kafir mereka tidak akan mati di neraka itu dan tidak akan hidup dalam keadaan enak. Dalam hadis, yu'ta bil maut ala surati kabsyah. Yani akan didatangkan nanti pada hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, kematian dalam bentuk kambing gibas. Kambing.
Kemudian ada panggilan ya ahlul jannah, ya ahlun nar. Kalian tahu ini apa ini? Iya, kami tahu ya Rabb, itu adalah kematian. Setelah itu kematian itu yaitu kambing itu disembelih. Disembelih, udah selesai sudah. Mati dia. Jadi tidak ada lagi kematian. Ya ahlul jannah, khulud wala maut. Ya ahlun nar, khulud wala maut. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai penduduk surga, kekal kalian di surga, tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, wahai orang kafir yang di neraka, kekal kalian di neraka, tidak ada kematian. Mari kita pikirkan itu ya. Berarti prioritas kita yang harus kita perhatikan dan kita buktikan dengan amal, ilmu dan amal adalah apa? Hari akhirat. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan adalah setiap orang melihat apa yang dia persiapkan untuk menghadapi hari esok, yakni hari kiamat. Persiapannya di mana? Di dunia ini. 60-70 tahun. Kurang lebih. Begitu pula yang kedua, alam kubur. Maka kita beramal untuk kehidupan setelah mati. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita salat, kita zakat, puasa Ramadan, haji, umrah, semua kewajiban dan sunnah itu ikhlas karena Allah, supaya kita ada bekal yang kita bawa untuk kehidupan setelah mati. Dari mulai alam barzakh sampai hari kebangkitan. Baik. Lalu bagaimana dengan harta dunia? Nah ini. Harta dunia itu disebut oleh Allah dalam surat Al-Qasas. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Jadikanlah, yakni carilah pahala akhirat dengan rezeki yang Allah beri kepada kalian. Apakah itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya. Termasuk sehat, waktu luang. Ya, apa saja yang Allah beri kepada kalian di dunia ini, carilah pahala akhirat. Ad-darul akhirah. Ya. Apakah itu memanfaatkan waktu di dunia ini dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus berkaitan dengan harta, yaitu bayar zakat, kemudian infak, sedekah, kemudian apa lagi nih? Haji, umrah, wakaf, dan lain-lain. Baik. Nah sekarang kita masuk pembahasan inti. Bahwasanya umur 40 itu disebut dalam Al-Quran. Nasihat bagi orang yang umurnya 40 itu disebut dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai terusnya, yaitu ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya kami beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqamah. Ini maksudnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bertauhid, agar kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla.
beriman kepada Allah, yakni ada 3 hal yang harus kita imani. Kalau Syekh Ibn Utsaimin mengatakan ada 4. Yaitu kita beriman dengan wujudnya Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan dalil akal, dalil fitrah itu. Kemudian yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu maksudnya ifradullah bi af'alih, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Misalnya apa perbuatannya? Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan perbuatan makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya ikhwan, kita harus meyakini itu, bahwa satu-satunya pencipta makhluk, alam semesta dan perbuatan makhluk itu Allah saja. Allah yang menciptakan. Kemudian Allah Azza wa Jalla memiliki seluruhnya alam semesta. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Kemudian juga Allah Maha mengatur baik takdir maupun syariat. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah milik Allah Azza wa Jalla hak untuk menciptakan, mengatur. Mengatur apa? 2 hal. Itu takdir makhluk. Ada 4 takdir itu. Yaitu meyakini semua yang telah terjadi itu diketahui oleh Allah, dan sekarang yang sedang terjadi dan yang akan terjadi seterusnya Allah tahu. Kemudian yang kedua, semua yang diketahui oleh Allah itu tercatat di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, dan apa yang ada di Lauhil Mahfuz itu dikehendaki oleh Allah terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak terjadi. Yang keempat, dan semua yang ada di dalam kitab Lauhil Mahfuz itu yang dikehendaki oleh Allah dan yang diketahui oleh Allah itu diciptakan. Inilah yang dimaksud dengan apa? Takdir. Allah mengatur takdir makhluknya. Kemudian syariatnya. Ini dengan Allah menurunkan wahyu kepada para anbiya wal mursalin. Kemudian para nabi dan utusan Allah itu menyampaikan kepada umatnya masing-masing. Inilah yang dimaksud dengan apa? Tauhid rububiyah. Kemudian tauhid ibadah. Oh iya, di dalam tauhid rububiyah termasuk dalam bab mengatur ya takdir. Di situ ada Allah membagi rezeki. Kemudian apalagi kematian. Apalagi menghidupkan. Ya, mematikan dan menghidupkan. Kemudian apalagi ya, termasuk memberi hidayah, menyesatkan dan lain sebagainya. Itu Allah Azza wa Jalla. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Itu Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah sekalian, yang harus kita imani berkaitan dengan iman kepada Allah adalah tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Yaitu ifradullah bil ibadah, yaitu bi af'al ibad. Yaitu perbuatan hamba ini harus ditujukan mengharapkan ridha Allah semata. Itulah yang dimaksud dengan tauhid ibadah. Ifradullah bi af'al ibad. Mengesahkan Allah di dalam semua perbuatan hamba, yaitu ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, sesungguhnya salatku dan ibadahku atau sembelihan kurbanku, kemudian hidupku di dunia ini dan matiku lillah Rabbil alamin, untuk Allah Rabb yang menciptakan alam semesta. Itu untuk mengharapkan ridha Allah dan ganjaran di sisi Allah semata. Yang ketiga, tauhid nama dan sifat. Yaitu kita meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang maha bagus dan sifat yang maha tinggi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan nama-nama itu dan sifat itu di samping kita pelajari juga kita amalkan. Itu kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, dan kita mengamalkan kandungan sifat-sifat itu, nama dan sifat. Contoh, misalnya Allah Azza wa Jalla punya nama Al-Alim,
Maha mengetahui. Bagaimana cara kita mengamalkan nama ini? Di samping berdoa, ya alim alimni, ya Allah yang maha mengetahui, beri aku ilmu. Yaitu kita belajar. Kita belajar Al-Quran dan hadis, dan belajar ilmu dunia. Karena kandungan di dalam nama itu perintah agar kita belajar ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu dengan apa? Belajar. Nah, ya jamaah. Termasuk makna beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah meyakini semua yang diberitakan oleh Allah, laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Setelah itu Allah berfirman, "Tsumma istaqam." Kemudian mereka istiqamah. Istiqamah itu konsisten. Teguh sampai mati. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kematian kepada kalian. Maka orang-orang yang istiqamah ini di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan bertauhid, ikhlas, ya, fala khaufun alaihim. Tidak perlu mereka takut dengan apa yang terjadi di masa mendatang dan tidak perlu mereka bersedih, walahum yahzanun, tidak perlu mereka bersedih dengan apa yang terjadi di masa lalu. Ini mereka akan bahagia dunia akhirat. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu, ini orang-orang istiqamah dalam beriman kepada Allah tadi di dunia ini. Mereka itu adalah calon penghuni surga. Khalidina fiha, mereka akan kekal di surga. Jazaa'a bima kanu ya'malun, sebagai balasan, ganjaran, pahala dari apa yang mereka amalkan di dunia. Di sini perintah untuk bertauhid. Setelah itu ayat berikutnya ayat 15. Wassaynal insan biwalidayhi ihsan. Kami wasiatkan. Kalau Allah berwasiat berarti apa? Allah menyuruh. Apa yang Allah suruh di sini? Agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya sebaik-baiknya. Berarti ini perintah yang kedua. Setelah tauhid dan istiqamah, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik sama orang tua. Ini perintah dua ini sebagaimana dalam ayat yang lain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan hendaklah kalian berbuat baik sama orang tua sebaik-baiknya. Begitu pula dalam Al-Quran, anishkurli wali walidaik, agar kalian bersyukur kepadaku dan hendaklah kalian bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Setelah itu Allah Ta'ala menyatakan tentang kondisi ibu. Hamalathu ummuhu kurha. Jadi uminya ketika hamil itu dalam kondisi payah, berat. Ya namanya hamil ya kan. Antum punya istri, bagaimana kalau hamil? Kadang ada itu namanya apa sih? Istilahnya orang psikolog itu. Baby blues. Itu berat sekali wanita itu baby blues ya. Kadang ketika dia hamil dan baby blues itu, dia itu membenci suaminya. Iya. Atau ngidam. Gak nafsu makan dan lain sebagainya. Berat. Bahkan bed rest. Sebagian wanita ketika hamil, dia di tempat tidur aja. Tidak boleh dia banyak gerak. Yang berat-berat. Dan itu selama 9 bulan. Wa wada'athu kurha. Dan juga ibu itu ketika melahirkan dalam keadaan kepayahan. Bahkan sakit. Sakit karena dokter. Sakitnya bukaan satu. Setiap bukaan itu lebih sakit daripada hewan dikuliti hidup-hidup. Bayangkan kulit ini ditarik begini ya kawan, hidup-hidup. Dan saya kan pernah melihat sekali istri saya melahirkan. Waktu itu bidan mengeluarkan sakit berjam-jam itu kesakitan.
bukaan itu kan. Tiba-tiba bidan itu ngambil apa? Gunting. Nah, mau guntingnya sing cili. Sakmene guntingnya, tak pikir gunting buat apa? Potong rumput. Bu, ini buat apa? Ya, ini buat motong. Aduh, terus aku tak metu ya, takutnya nanti pingsan aku di situ. Ya. Akhirnya aku pergi ke masjid berdoa. Waktu itu pas asar juga. Jadi salat asar sekalian. Ya, ya Allah. Begitu pulang dari salat asar, sudah lahir. Alhamdulillah. Aduh, kita orang nggak bisa bayang no laki-laki nih ya, melihat kondisi seperti itu. Ya, kita diingatkan bahwa ibu kita juga seperti itu. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan hamil dan menyape bayinya itu selama minimal 30 bulan. Bagaimana hitungannya? 2 tahun itu kan 24 bulan. Sisanya 6 bulan. Nah, 6 bulan itu adalah batas minimal wanita hamil dan melahirkan. Sampai 9 bulan kurang lebih, ya. Nah, bayangkan 30 bulan itu ya, kawan. Diingatkan di sini kita oleh Allah masa kehamilan ibu dan menyusu. Menyusu itu berat juga ya, kawan. Ibu, ini istri kita ketika tidur, bayi itu nangis. Kita nyusu. Dalam kondisi lelah, ngantuk, berat. Dia menyusui, bangun dia. Bapak elapo, itu kawan. Iya kan? Nah itu ya kawan, coba perhatikan itu. Perjuangan ibu kita. Nah, setelah itu Allah Ta'ala menyatakan, hatta idza balagha asyuddah. Begitu setelah itu bayi itu besar, ya. Ini masih jasa dari orang tua loh ini. Dari mulai kecil itu, ya 2 tahun disusui, kemudian dikasih makan sama bapak ibunya, sampai dia balik. Itu kan perjuangan orang tua kita. Setelah itu, wa balagha arba'in sana. Nah ini dia. Dia mencapai umur 40 tahun. Apa yang seharusnya dia lakukan? Qal. Maka dia berdoa. Ini orang yang sudah umur 40 ini, ya diingatkan secara khusus oleh Allah. Qal, Rabbi auzi'ni. Wahai Rabbku, berilah aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya. Kalimat auzi'ni yani alhimni kata Ibnu Katsir. Ya Allah berilah aku ilham, yani berilah aku rezeki darimu. Apa rezeki apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Itu aku mensyukuri nikmatmu yang pernah kau berikan kepadaku. Di sini menunjukkan bahwa orang kalau sudah umur 40 harus memperbaharui syukurnya kepada Allah. Mengingat-ingat nikmat yang selama ini Allah beri kepada dia sampai dia umur 40. Diberi waktu umur 40, diberi apalagi ya, rezeki, diberi kesehatan, diberi hidayah, diberi tauhid, diberi orang tua yang baik, dan dimudahkan untuk berbakti dan lain sebagainya. Semua nikmat selama 40 tahun itu diingat-ingat dan disyukuri lagi. Dan dibanyakkan lagi syukurnya. Syukur ada 3 ya jamaah rukunnya. Yang pertama syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat itu pemberian dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada kalian dari Allah. Kemudian yang kedua, rukun syukur yang kedua, syukur dengan lisan. Yaitu memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya adada ma khalaq. Segala puji bagi Allah sebanyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Segala puji bagi Allah sepenuh makhluk yang Allah ciptakan. Walhamdulillahi adada ma fil ardi was sama.
Segala puji bagi Allah sebanyak makhluk yang ada di bumi dan langit. Walhamdulillah mil ama fil ardi was sama. Segala puji bagi Allah sepenuh makhluk yang ada di bumi dan langit. Walhamdulillah adada ma ahsa kitab. Segala puji bagi Allah sebanyak jumlah kalimat yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz. Walhamdulillah bil ama ahsa kitab. Dan segala puji bagi Allah sepenuh kalimat yang ada dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Alhamdulillah adada kulli syai'. Segala puji bagi Allah sebanyak jumlah segala sesuatu. Walhamdulillah bil kulli syai'. Dan segala puji bagi Allah sepenuh segala sesuatu. Iya, kita harus banyak-banyak memuji Allah dengan lisan atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Kemudian yang ketiga, rukun syukur yang ketiga itu dengan anggota badan, yaitu kita pergunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Ini yang pertama. Setelah itu wa ala walidayya. Orang yang umur 40 hendaklah dia mulai meningkatkan lagi baiknya dia kepada orang tua. Ya Allah, berilah aku ini berbuat baik sama orang tuaku. Baik dia masih hidup atau sudah mati. Iya, kalau masih hidup berikan kepada orang tua apa yang kau punya. Semampumu. Apakah itu uang, apakah itu apa saja kebaikan. Termasuk kalimat yang baik. Ya. Termasuk tawadhu, termasuk apalagi ikhwan mendoakannya. Ya. Dan melaksanakan wasiatnya yang baik yang sesuai dengan syariat. Kalau perlu kita bangunkan dia masjid atas nama dia. Maksudnya pahalanya untuk dia. Bapak dan ibu kita. Itu kalau punya rezeki. Sehingga orang tua yang sudah meninggal itu mendapatkan pahala jariyah. Kemudian apa lagi ya jemaah? Wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, berilah aku amal saleh yang kau ridhai di masa mendatang. Jadi orang kalau sudah umur 40 hendaklah dia meningkatkan amal soleh dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ditolong untuk beribadah dan beramal soleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolong saya untuk berzikir, mengingatmu dengan lisan dan hatiku, untuk mensyukuri semua nikmatmu dan untuk memperbagus ibadah kepadamu, yaitu ikhlas dan sesuai sunnah. Mengapa ya kawan umur 40 diingatkan oleh Allah? Agar dia berdoa dengan doa ini berbanyak-banyak. Ini kata Imam Syaukani, orang kalau sudah umur 40 banyak-banyak doa ini. 40 ke atas ya. Bukan hanya pas 40 ke atas sampai akhir hayat. 40, 50, 60, apalagi 70. Sampai akhir hayat. Banyak-banyak doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baca itu. Banyak-banyak tiap hari. Kalau perlu dalam salat ketika sujud. Baca ini. Iya. Kemudian apa lagi ya jemaah? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keturunanku. Ini anak dan cucu dan seterusnya sampai cicit, buyut, apa itu? Canggah dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, jika ada, ya Allah perbaikilah mereka. Maka di sini menunjukkan bahwa orang kalau sudah umur 40 harus mendoakan anak-anaknya banyak-banyak setiap hari. Walaupun dia kadang nakal, yang penting dia muslim toh, muslim. Alhamdulillah. Ya, dia jauh lebih baik daripada anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang murtad itu. Selama anak-anak itu muslim, doakan dia.
Bahkan yang murtad, wala'iyadzubillah, jangan sampai ya keturunan kita murtad. Itu doakan dia supaya balik kepada Islam. Begitu pula yang sesat, doakan dia supaya dia kembali kepada petunjuk Allah dan seterusnya, ikhwan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu doa juga untuk keluarga dan anak-anak keturunan. Jadi orang kalau sudah umur 40, perhatikan ini. Masalah keturunan ini. Dan Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak anak. Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Adalah kalian menikahi wanita yang penyayang, punya sifat sayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Kemudian inni tubtu ilaik. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Nah, di sini menunjukkan ya, ikhwan, orang kalau sudah berumur 40 itu tobat. Tobat. Perbanyak tobat. Mengapa? Karena dia sudah mendekati kematian. Apalagi 50, 60. Tobat tiap hari. Ya. Dengan yang tadinya perintah ditinggalkan, dikerjakan. Yang tadinya larangan dikerjakan, ditinggalkan. Dan menyesali. Yani melaksanakan 3 rukun tobat. Yaitu meninggalkan dosa saat hari ini. Kemudian menyesal, itu yang kedua. Kemudian bertekad tidak mengulang di masa mendatang. Itu setiap hari. Makanya Rasulullah di akhir hayatnya banyak ketika rukuk dan sujud baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu ada kalimat Allahumma ighfirli. Rukuk dan sujud. Berarti seorang yang umur 40 ke atas hendaklah dia taubatan nasuha, bertobat-taubatan nasuha. Sebenarnya ini bukan hanya untuk umur 40, semua. Karena kita nggak tahu kapan mati. Yang di bawah 40 juga tobat. Ya. Ajib ya. Kematian itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada orang sakit. Berat sakitnya. Tidak bisa dia bangun. Tapi nggak mati-mati. Ada orang masih muda, belum nikah. Masih muda. Sehat katanya. Begitu dia tidur malam, subuh mati. Nggak bangun lagi. Berarti jangan tertipu dengan masa muda. Karena ada juga orang mati masih muda. Yang penting kita waspada. Allah ingatkan kita dengan taubat ini umur 40 ke atas ini. Karena kematian lebih dekat daripada yang masih muda. Umumnya seperti itu, ya kan? Umumnya yang mati itu umur 40 ke atas. 50, 60. Dan itu sudah dekat itu, dekat sekali. Tak lama. Ya ikhwani, dalam surat coba cek ya, Al-Anbiya. Itu ada ayat di yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu. Di akhirat itu lama waktunya 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Berarti 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 1000 dibagi 24. Berapa itu? Coba hitung ya, Pak. Itu ada yang hitung. Itu berarti kita itu 1 jam. Di akhirat itu sama dengan 41, sekian tahun di dunia. Berarti kalau orang umurnya 82 tahun kurang lebih ya di dunia, itu sebenarnya cuma 2 jam di akhirat. Berarti sebentar. Sebentar kita di dunia. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka ini orang-orang yang ada di padang mahsyar mengingat kehidupan dunia itu sebenarnya seolah-olah mereka hidup di dunia itu antara
zuhur sampai maghrib, atau dari mulai terbit matahari sampai zuhur. Sebentar. Sabarlah di dunia ini sebentar, nggak ada lama gitu. Kita akan tinggalkan dunia. Ya. Kemudian wa inni minal muslimin, dan aku termasuk muslimin. Di sini kata Ibnu Katsir, orang kalau sudah umur 40 ke atas memperbaharui tobat. Jadi dia setiap tobat setiap hari. Ya kayak Rasulullah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm mi'ata marrah. Aku minta ampun dan tobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Memperbaharui tobat dan kembali kepada Allah dan konsisten di atas Islam. Ulaika, ini kabar gembira buat yang berdoa dan mengamalkan kandungan doa ini. Ulaik, mereka itu yang umur 40 yang berdoa dan mengamalkan kandungan doa ini. Alladzina yataqabbalu anhum ahsana ma amil. Mereka itulah orang-orang yang Allah terima amalan yang terbaik yang mereka lakukan. Ini kabar gembira ya kawan. Dengan orang-orang yang umur 40 dan berdoa banyak-banyak doa ini dan mengamalkan isinya. Doa ini memiliki sifat yang terkandung dalam doa itu, yang senantiasa bertauhid, kemudian berbuat baik sama orang tua, kemudian bersyukur, kemudian apa lagi, berbakti sama orang tua, kemudian taubat, istighfar, dan mendoakan anak-anaknya, dan berbuat baik sama keturunannya. Ya, mereka inilah orang-orang yang diterima amalnya dan Allah ampuni kesalahannya. Wa yatajawazu an sayiatihim, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni banyak kesalahannya. Allah terima amal yang sedikit. Fi ashabil jannah, yakni mereka dalam golongan ahlul jannah. Inilah hukumnya di sisi Allah. Sebagaimana Allah janjikan kepada orang yang bertaubat dan kembali kepadanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa'ada sidqi, wa'ada sidqi. Ini janji yang benar dari Allah. Alladzi kanu yu'adun, yang dulu mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diterangkan oleh Nabi SAW, yu'ta bi hasanatil abdi wa sayyi'ati. Pada hari kiamat akan didatangkan, ditampakkan dan dihadirkan pahala amal soleh dan dosa-dosa hamba. Faktasu ba'daha bi ba'd. Maka pada hari itu ada kisos. Jadi orang yang berbuat zalim di dunia atau utang nggak bayar atau ngentit, ya, itu bahasa kita ya, ngentit, yaitu nilep hartanya orang, iya kan? Nah, itu dibayar dengan pahala pada hari kiamat. Dengan apa? Dengan amal soleh. Lalu, fa'in baqit hasanah. Apabila tersisa satu pahala, wassa'allahu lahu fil jannah. Allah banyak luaskan untuknya ganjaran di surga. Coba lihat ini ya kawan. Ini janji dari Nabi. Satu pahala, satu amalan itu akan dilipat gandakan pahalanya di surga untuk orang itu. Nah itu Nabi bacakan ayat ini. Ulaika alladzina yataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa yatajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'ada sidqi alladzi kanu yu'adun. Sebagai janji dari Allah yang dijanjikan untuk mereka. Nah, sudah tahu kita nasihat dari Allah untuk orang yang umur 40 ke atas. Nah, sekarang ancaman. Secara ringkas Allah mengancam terhadap orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Qala alladzi qala liwalidayhi. Adapun orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, uffil lakuma. Uf itu adalah kalimat marah paling ringan yang diucapkan seorang manusia kepada lainnya. Apabila itu diucapkan kepada ibu bapaknya, Allah marah.
Kalau orang mengatakan pada kedua orang tuanya, ufil lakuma, uf atau ah untuk kalian berdua. Kata idanini an ukhraja wa qad khalatil qurun. Yani dia durhaka sama orang tuanya. Kemudian ata'idanini an ukhraj wa qad khalatil qurun min qabli. Yani ata'idanini, apakah kamu wahai kedua orang tuaku, apakah kalian berdua mengancam aku bahwa aku akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat? Wa qad khalatil qurun min qabli, padahal sudah lewat manusia mati sebelumku dan tidak ada lagi berita mereka hidup lagi. Ini berarti anak yang durhaka kepada orang tuanya dan juga tidak beriman dengan hari kiamat. Wa huma yastaghitsanillah, dan kedua orang tuanya itu memohon bantuan kepada Allah, mohon minta kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada dia. Dan berkata kedua orang tua itu kepada anaknya, wailak, amin, celaka kamu, berimanlah kamu kepada Allah dan hari akhir. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka anak itu berkata, fayaqul ma hadza illa asatirul awwalin. Ia adalah yang kau sampaikan ini kecuali cerita masa lalu, dongeng masa lalu. Ya Allah. Maka Allah berfirman, ulaika alladzina haqqa alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Maka mereka inilah, ini yang durhaka sama orang tuanya dan mendustakan hari kiamat ini, maka mereka ini yang berhak mendapatkan kalimat dari Allah, yaitu siksa baik di dunia maupun di akhirat, ya, bagaimana yang menimpa umat-umat terdahulu dari bangsa jin dan manusia. Innahum kanu khasirin, ya, ini mereka termasuk orang-orang yang merugi, ya, ini mereka masuk dalam rombongan yang seperti mereka itu, ya, dari kalangan kafirin yang rugi, merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ya, itu ya jemaah. Setelah itu Allah Ta'ala menyatakan walikullin darajat mimma amil. Maka setiap orang akan mendapatkan darajat mimma amilu. Yani likullin adab bihasbi amalihi. Setiap orang yang kafir akan mendapatkan adab, ya, yang mana tingkatannya itu semakin ke bawah kalau dia semakin besar kekafirannya di neraka. Waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Jadi agar disempurnakan balasan untuk mereka dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Ini Allah tidak mendolimi mereka seberat semut, ya, dan yang lebih besar daripada semut. Allah tidak mendolimi. Itu ya ikhwan. Wa yauma yu'radu alladziina kafaru 'alan nar, dan seterusnya. Ini Allah mengancam orang-orang kafir yang tidak beriman pada ayat 20 itu ya. Jadi kesimpulannya, bahwa penting kita untuk menghayati ayat-ayat Al-Quran, memahami maknanya. Karena dengan duduk kita memahami, insya Allah ini bermanfaat buat kita dan menjadi sebab kebahagiaan kita. Yang kedua, yaitu pesan bagi yang sudah umur 40, bahkan yang belum 40 juga sebenarnya, agar mereka bertauhid dan berbuat baik sama orang tua. Lebih khusus yang umur 40 ke atas. Diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla agar memperbaharui tauhidnya dan berbuat baik sama orang tua dan juga syukurnya dan juga taubatnya dan juga mendoakan anak-anaknya dan perhatian terhadap keturunannya dan konsisten di atas Islam sampai mati. Dan balasan kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah itu mengamalkan nasihat-nasihat ini bahwa mereka adalah ahlul jannah, dan sebaliknya bagi yang durhaka, ya, terhadap orang tuanya, itu dia akan celaka kalau dia tidak bertobat sampai mati. Demikian ya ikhwan, tema kita pada kesempatan yang singkat ini. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima kita.
Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah diqqahu jillah wa walahu akhirah wa ala niyatahu wa sirrah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minasy-syakirin li ni'amik mutnina biha 'alaik qabilina laha wa atmimha 'alaina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. اللهم ارحمنا ولوالدينا اللهم ارحمنا ولوالدينا ولأهل بيتنا وذرياتنا ولمن لهم حقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Apa ada pertanyaan ya jemaah? Jika tidak ada, saya tutup. Hah? Ya. Hah? 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 Iya. Kata ulama, syarat diterimanya amal itu ada dua, yaitu keinginan ketika dia beramal itu melaksanakan perintah itu mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, amalan itu sesuai dengan sunnah. Ya. Adapun tanda bahwa dia itu diterima oleh Allah SWT, amalnya itu banyak tandanya. Selama dia masih hidup, jika amalnya diterima oleh Allah, dia itu diberi oleh Allah amal yang lain. Jazaa'ul hasanah al hasanatu ba'dah. Balasan orang yang diterima amalnya, Allah akan mudahkan dia kepada amal soleh yang lain. Jadi dia konsisten, istiqomah dalam beramal. Itu tandanya dia diterima amalnya. Dua, yaitu ini berkaitan dengan tanda-tanda husnul khatimah. Husnul khatimah itu husnu, itu bagus. Ini amalnya bagus. Baik yang dilakukan oleh hati, lisan maupun perbuatannya itu bagus. Khatimah di akhir hayatnya. Ini di akhir hayatnya hatinya, lisannya dan anggota badannya itu bagus amal. Ini keyakinannya bagus, tauhid, iman, ya, Islam sahih. Kemudian juga lisannya juga bagus. Ya, lisannya itu dia mengucapkan la ilaha illallah dan juga dia tilawah dan lain sebagainya. Terus amalnya juga bagus. Kemudian dia meninggal di atas semua amalnya yang bagus itu, yang dilakukan oleh hati dan lisan dan anggota badannya. Maka itu tandanya dia diterima insyaallah. Makanya kalau ada orang di akhir hayat dia itu ngaji, memperbaiki diri, obat, ya, apa namanya, meningkat ilmu dan amalnya, rajin sholat jamaah, dan semakin bagus akhlaknya. Absyir, absyir, kabar gembira. Kalimat satu amal tadi itu yang Allah banyakkan paha ganjarannya, Allah kalikan lagi kelipatan pahalanya itu di surga. Itu menunjukkan bahwa kita jangan meremehkan amal soleh walaupun sedikit.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal soleh walaupun seberat semut, dia akan melihat. Dzarrah itu semut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dosa walaupun seberat semut, dia akan melihat balasan. Dan juga kalimat ini, kalimat dari Nabi yaktasu ba'duha bi ba'd. Mereka saling kisos. Karena dia punya kedzaliman di dunia, itu menunjukkan kita harus segera taubat di dunia. Minta ampun sama Allah dan menyelesaikan urusan dengan manusia. Jangan lari dari masalah. Selesaikan masalah itu. Dan sabar. Dan musyawarah. Dan minta maaf. Dan mendoakan orang-orang yang pernah dia dzalimi. Itu cara taubatnya. Kalau itu berkaitan dengan harta, kembalikan aja. Kembalikan harta itu kepada yang punya. Pak Presiden Prabowo kemarin menyatakan, kalau ini ada wacana katanya dia, dan ini katanya sesuai dengan agama, ini Islam. Siapa yang korupsi, hendaklah dia mengembalikan harta yang dia curi. Ada wacana untuk dimaafkan. Ya, tapi harus mengembalikan hartanya, syaratnya itu. Bayangkan 300 triliun nanti. Ada satu rombongan korupsi 300 triliun. Banyak itu. Bisa ngasih makan gratis itu. Berapa kali? 260 juta Indonesia, penduduk Indonesia. 300 triliun itu aja. Kalau satu kali makanan berapa ya? Nasi Padang. 25.000. Itu sudah lengkap sama minumnya dan pisang. Satu kresek. Itu lengkap sudah. 25.000. Tinggal dibagi aja 300 triliun itu. Berapa kali makan? Makan sekali lah, siang aja. Berapa kali itu bisa dapat makan nasi Padang? Itu baru 300 triliun. Belum yang lain. Uang negara ini banyak dikorupsi. Maka selesaikan masalah itu. Jangan ngelak lagi. Wah, aku korupsi ini untuk bangun masjid. Mana bisa diterima korupsi membangun masjid? Atau pernah dengar ada penjahat namanya Kusni Kasdut. Arema masih tahu itu. Yang lahir tahun 70-an. Antum lahir tahun berapa? Ente lahir tahun berapa? Enggak mendapati ente zamannya Kusni Kasdut. Ya, antum lihat di internet ada itu. Dia ini perampok. Yang kalau ditanya polisi, kamu kenapa sih merampok? Saya berbagi untuk anak yatim dan orang miskin. Apakah polisi menerima alasannya? Oh, enggak terima. Dihukum mati dia. Dihukum mati karena dia juga membunuh. Itu ya. Tanda-tanda amal diterima oleh Allah. Konsisten sampai akhir hayat. Tapi kalau misalnya ada orang, ya Allah, selesai oh ya di atas umur 40, 50, 60, apalagi 70, gak pernah ke masjid. Tapi dia suka jogging. Tahu jogging ya kan? Jalan. Kuat dia jalan. Keliling-keliling, gak pakai sandal gitu ya. Kemudian waktunya azan, tidak ke masjid. Masjid dilewati tak. Jalan aja, gak pakai sandal. Umurnya udah 70. Terus nguyuh deh ngene got. Kencing di got. Gak cewek, gak cebok. Ya apa coba kalau sudah begini ya kan? Umur 70. Tidak lama setelah itu kehilangan. Mana orang ini? Mati sudah. Aduh, lagi ini guys berat. Berat. Gak taubat itu. Masjid cuma dilirik. Nah, maka saya senang sekali kalau di masjid itu panitia pengajiannya itu
jenggotnya udah putih-putih. Nah ini tanda kabar gembira. Ya walaupun seharusnya kan yang muda-muda toh, kayak ini Habibie ini muda, Masya Allah. Tapi ada beberapa masjid panitia itu yang ngangkat-ngangkat ini loh, meja ini itu kakek-kakek. Cuman ya ini ada anunya seperti ini. Jenggotnya ada putih-putih. Kakek. Allah saya senang sekali lihat. Ya, lihat kakek-kakek jadi takmir masjid. Itu insya Allah tanda kebaikan. Insya Allah khair, insya Allah. Husnul khatimah. Insya Allah. Nah yang tadi itu, senengannya jalan-jalan tidak pakai sandal, ngurus pitung polo, gak kuat dia melakukannya. Waktunya azan tidak ke masjid. Ya. Kencing di got, diselokan tidak cebok. Tiba-tiba mati dia. Itu berat kalau sudah begini. Berat. Demikian ya kawan. Oh iya ini Pak Rauf ada tanya apa? Hah? Hah? Sebelah barat. Ya. Yang pertama kali tanda kiamat yang besar. Setelah terbit matahari di sebelah barat, waktu duha muncul hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Kemudian setelah itu muncul dukhan. Dukhan ini asap yang meliputi seluruh bumi. Bukan hanya Kalimantan. Ya, karena kebakaran hutan. Dulu kan pernah itu terjadi. Bukan hanya itu, tapi seluruh dunia penuh dengan asap. Kemudian ada lagi muncul Imam Mahdi. Kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa turun. Kemudian apa lagi? Yaitu api yang muncul di Yaman yang menggiring manusia kepada mahsyar. Allahu ta'ala. Dan itu angin yang baunya kasturi, apabila orang Islam menghirupnya dia mati. Sehingga nggak ada lagi orang Islam. Ketika tidak ada lagi orang Islam, barulah kiamat. Tiupan sangkakala yang pertama. Matahari sekarang terbit di mana ya, kawan? Alhamdulillah masih di timur ya, kawan. Masih ada kesempatan. Mendung masalah gak keto ya, kawan. Alhamdulillah masih dari timur, kita masih bisa tobat, masih bisa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masih bisa Rabbana atina fid dunya hasanah. Masih diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.